Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kawasan teritorial laut yang luas. Bahkan dijuluki sebagai negara maritim karena dikelilingi kekayaan alam dalam laut serta kondisi geografisnya yang dikelilingi perairan. Indonesia juga memiliki posisi geostrategis dengan data kurang lebih 40% lalu lintas perdagangan barang dan jasa. Melihat hal ini tentu tidak heran jika sistem pertahanan angkatan laut diperlukan untuk menjaga kedaulatan negara dari berbagai gangguan. Untuk tahun 2021 saja, anggaran modernisasi dan pemeliharaan serta perawatan alat utama sistem pertahanan atau alutsista Tentara Negara Indonesia Angkatan Laut mencapai 8,03 triliun rupiah. Pada tanggal 21 Agustus lalu, pemerintah khususnya TNI Angkatan Laut secara resmi meluncurkan kapal perang Republik Indonesia atau KRI Golok 688. Kapal ini merupakan salah satu kapal buatan dalam negeri yang diproduksi oleh PT Landen Industri Invest. Kapal ini diketahui juga memiliki spesifikasi yang begitu tinggi, bahkan memiliki kemampuan tempur yang luar biasa bila dibandingkan dengan kapal-kapal sebelumnya. Nama KRI Golok diambil dari salah satu senjata tradisional, yaitu golok, yang merupakan alat atau senjata untuk melindungi diri. Karena tentu kapal perang ini nantinya diharapkan mampu melindungi NKRI dari berbagai gangguan atau ancaman. KRI Golok juga disebut sebagai salah satu pengganti dari KRI Klewang yang mengalami kebakaran beberapa tahun yang lalu dan bisa menjadi kapal perang andalan RI di masa depan. Nah, kapal ini merupakan salah satu jenis dari kapal cepat rudal atau KCR yang memiliki kecepatan sangat tinggi. Bahkan kapal ini juga terbuat dari salah satu bahan karbon komposat yang membuat kapal ini memiliki karakter yang berbeda bila dibandingkan dengan kapal-kapal lainnya. Bahkan kapal ini juga memiliki kemampuan yang sangat unik, yaitu mampu menghadapi putaran ranjau dengan sangat baik. KRI Golok merupakan salah satu kapal perang siluman milik RI. Kapal ini disebut sebagai kapal perang siluman karena memiliki kemampuan menghilang dari deteksi radar musuh. Kapal ini memiliki panjang keseluruhan 62,53 meter, lebar 16 meter, tinggi kapal dari draft 18,7 meter, dan bobot sebesar 53,1 ton. Kapal ini juga mampu menampung 25 hingga 29 orang, termasuk pasukan khusus yang dilengkapi dengan speedboat RHIB X2K. Nah, adanya KRI Golok 688 ini memang menambah warna baru bagi alutsista TNI Angkatan Laut. Lalu apa saja kelebihan dari kapal ini? Kapal ini juga memiliki kecepatan maksimum 28 knots, kecepatan jelajah 16 knot, dan dilengkapi meriam 30 mm dan senapan 12,7 mm. Dengan kecepatan tinggi dan daya hancur yang besar, kapal ini diharapkan mampu melaksanakan taktik-taktik kapal cepat, yaitu hit and run. Nah, pembangunan kapal cepat rudal atau KCR Trimaran ini merupakan manifestasi dari pemenuhan kebutuhan dari alat utama sistem senjata TNI Angkatan Laut. Nah, ini juga tentunya sesuai dengan program strategis di mana memang luasnya perairan di Indonesia yang perlu dijaga. Luasnya perairan Indonesia memang tidak hanya memberikan potensi kekayaan sumber daya yang menjanjikan, namun juga menjadi peluang bagi sejumlah oknum untuk melakukan kegiatan ilegal, mulai dari penyelundupan, pencurian ikan, penyusupan, serta kegiatan lain yang mengancam kedaulatan Indonesia. Hal inilah yang membuat pentingnya alutsista Angkatan Laut yang mendukung keamanan laut di tanah air. Karena bagaimanapun NKRI adalah harga mati. Nah, jika selama ini kita banyak membeli kapal-kapal dari luar negeri, namun ternyata dengan adanya KRI Golok 688 ini, ternyata kita bisa membuktikan bahwa produk dalam negeri tidak kalah jauh bila dibandingkan dengan produk-produk dari luar negeri. Dan kita juga berharap tentunya ke depannya akan ada lagi kapal-kapal tempur lainnya yang diproduksi dalam negeri, karena bagaimanapun sistem pertahanan menjadi sangat penting untuk menjaga kedaulatan RI. Tim Liputan CNBC Indonesia.